Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 10 bab 3 tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Materi ini sudah kudukul merdeka ya. Mari kita mulai dengan menghindari sifat hidup berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nama lainnya adalah israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 berikut ini. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Serta dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 berikut ini. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Nah, berikut ini beberapa contoh perilaku israf dan tasbir yang harus kita jauhi. Mengambil makanan terlalu banyak dan tidak dihabiskan, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, memakai perhiasan emas yang berlebihan bagi wanita. Contohnya, pakai gelang emas nih 10 biji di tangan secara berderet. Tentu saja, sikap-sikap ini menimbulkan dampak negatif, antara lain, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, serta berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara mencegahnya yaitu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, dan sebagainya. Selanjutnya, menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ria termasuk syirik kahfi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Selain itu, sifat ria menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 berikut ini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ria sendiri ada dua tingkatan. Ada ria khalis dan ria syirik. Ria khalis atau khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan ria syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena dia niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Beramal hanya karena sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai, dan lain-lain. Dampak negatifnya yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan.
Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah bahkan bisa hilang sama sekali. Serta mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Cara menghindarinya yaitu meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur serta memperbanyak ingat kematian. Selanjutnya, menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 berikut ini. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Bahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala secara tegas berfirman, orang takabur tidak akan masuk ke dalam neraka. Akan masuk ke dalam neraka. Yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-A'raf ayat 36. Dampak negatif dari sifat takabur yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, serta dimasukkan ke dalam neraka. Cara mencegahnya yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu, serta ikhlas dalam melakukan ibadah. Selanjutnya, menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang sifat hasad. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 berikut ini. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad nih yang membahayakan manusia, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Serta merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Yang artinya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa dampak negatif nih dari hasad, yaitu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merendahkan martabat orang lain. Cara mencegahnya yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, mempererat silaturahmi, serta mendahulukan kepentingan umum.
Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.